Bang. Ya, saya Jandri Tarigan. Saya layani di Sinode GKMI yang ada di Medan, Jalan Muhammad Subati, ada di Tiga Panah, juga di Liang Belas ke atas. Ya, jadi kemarin Arka minta saya sharing firman Tuhan, dan tema malam ini kekayaan kemurahan Allah. Ya, terkadang kita tidak sadar apa itu kekayaan kemurahan Allah. Ini disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, sebelumnya mari kita berdoa supaya kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus, berkenanlah memberkati firman-Mu yang akan kami dengar. Berbicaralah ya Tuhan, bukakan rahasia kebenaran bagi setiap kami, dan ulangi hati pikiran kami ketika kami mendengar firman. Hamba-Mu pimpin kata demi kata, sehingga apa yang Engkau kehendaki sampaikan kepada kami, oleh itu yang keluar dari mulutnya. Urapi dia, pimpin dia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menanti sabda. Amin. Adik-adik sekalian, saya panggil adik-adik. Malam ini saya ambil dari Roma pasal 2. Ya, tentu sebelum Roma pasal 2 ada Roma pasal 1. Roma pasal 1 bagian terakhir dari ayat 18 sampai 32, Paulus di sini menyatakan Allah murka. Dan ada 3 murka Allah yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma. Pertama, murka itu membiarkan manusia itu hidup di dalam kecemaran. Itu Roma pasal 1 ayat 24. Lalu yang kedua, Allah membiarkan manusia hidup dalam LGBT. Itu Roma pasal 1 ayat 26 sampai 27. Yang ketiga, Allah membiarkan manusia itu hidup dalam pikiran yang tertutup. Pasal 1 ayat 28. Ini disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma bagi mereka yang tidak mempunyai hukum Taurat. Ini orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi yang mengganti Allah dengan ciptaan. Ini yang disebut penyembahan berhala. Tapi Roma pasal 2, Paulus menyebutkan bukan saja orang-orang kafir, bukan saja orang-orang yang tidak mempunyai Taurat yang di bawah murka Allah, tetapi juga orang-orang religius, orang-orang agamawi, orang-orang yang hidup di bawah Taurat. Dan ini teguran keras Paulus kepada orang-orang Yahudi. Saya baca satu perikop, karena kalau kita tidak baca satu perikop, kita bisa miss konteks, dan kita bisa liar. Saya membaca satu perikop Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Paulus berkata, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain. Ini maksudnya orang-orang Yahudi. Engkau di sini orang Yahudi. Saya ulang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain
dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedang engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling membunuh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil memberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus. Dan sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Paulus menyampaikan khusus bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka merasa superior, merasa lebih baik, merasa suci, dan menghakimi orang-orang yang tidak mempunyai Taurat. Memang manusia walaupun tidak mempunyai Taurat, tidak beragama, semua manusia sadar ada Allah. Ini di pasal 1, melalui ciptaan. Ciptaan itu ada, pasti ada pencipta. Sehingga semua manusia tahu ada Allah. Sehingga manusia tidak bisa berdalih. Suatu hari Allah menghakimi manusia, tidak bisa berdalih, aku tidak tahu ada Allah, karena Allah sudah menyatakannya melalui ciptaan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang punya Taurat, orang-orang Yahudi? Mereka ini terlalu pede. Ya. Nah, ini masalahnya. Kita juga bisa terlalu pede. Kita pikir kita Kristen, kita melayani, kita tidak dihakimi Allah. Kita akan diselamatkan Allah. Apa dasar kita? Di sini Paulus berkata, siapapun juga yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak
yang salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau juga menghakimi dirimu sendiri, karena engkau melakukan hal-hal yang salah. Contohnya, kalau kita melihat teman kita itu ada malas, kita bisa berkata, kamu gitu, nggak bagus banget, nggak bagus banget. Semangat sedikit dong, jangan malas sekali. Dari mana kita tahu malas itu tidak baik? Karena kita mengalami hal yang sama. Ketika kita malas, hati nurani kita berkata, masih tidak baik. Jadi apa yang kita lihat di orang lain itu tidak baik, itu ada pengalaman dalam hidup kita. Tetapi pengalaman-pengalaman yang berdosa dalam hidup kita, seperti orang-orang Yahudi di situ, mereka sangka mereka tidak akan menghakimi Allah. Paulus berkata dalam ayat 2, hukuman Allah pasti berlangsung secara jujur, dan itu tiba pada semua orang. Ya, ayat 3. Dan engkau hai manusia, engkau menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri bukannya juga. Adakah engkau akan luput dari hukuman Allah? Inilah bahaya. Ya. Manusia pikir ada peluang dia tidak demi Allah. Manusia pikir ada kemungkinan dia lulus dari penghakiman Allah. Tidak ada yang lolos. Semua kita akan dihakimi Allah. Tetapi sekarang kita masih bisa hidup di dunia ini belum dihakimi Allah, belum dihukum Allah. Ada satu artikel saya baca, saya lupa namanya, tapi di artikel itu dikatakan, kamu yang membaca masih hidup itu karena kemurahan Allah. Jikalau bukan karena kemurahan Allah, tadi malam kamu sudah kehabisan nafas. Jadi kita berdosa kok masih hidup di dunia. Upah dosa kan kematian. Orang berdosa harus dihukum mati dan binasa di neraka. Tapi manusia berdosa kok masih hidup, bahkan orang korupsi sehat. Kenapa? Inilah tema kita malam ini, ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Paulus di sini dalam ayat 4 dua kali bertanya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Apa kekayaan kemurahan Allah paling besar dalam hidup kita? Bukan dapat loteri, bukan dapat pekerjaan, bukan dapat jodoh. Apa? Kesabaran Allah melihat kita yang berdosa. Allah masih mengizinkan kita hidup. Ini kekayaan kemurahan Allah. Allah masih. Oh ya udah. Ya udah. Kenapa walaupun kita sudah berdosa, maukah kau menganggap sepi kekayaan kemurahan? Itu karena
Kita tidak sadar itu kebaikan Allah. Kita tidak sadar kita masih hidup itu kemurahan Allah. Kalau saya ingat saat itu pernah berdosa, saya sangat bersyukur. Saya tidak lagi kenapa kita masih apakah kita menganggap itu satu persoalan? Apakah kita tidak sadar itu kebaikan Allah? Paulus berkata, maukah engkau menganggap apakah engkau tidak sadar? Apakah engkau merasa itu suatu keadaan yang kebetulan kamu masih hidup? Itu kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah? Dia sabar terhadap kita dan hatinya lapang, masih menunggu kita. Menunggu apa? Kata-kata tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah tak menuntut kebaikan? Dan ini rupanya alasan Tuhan masih memberi hidup bagi manusia dan ada orang berpesta, ada orang dari sekolahan tuh bernyanyi, ada orang beli masalah kita pesen kakek bu di kapan lu gitu ada lagi pakai tadi anu bisa beli bu pesen 10 baik kemurahan Allah dan maksud Allah ya supaya beli apa masalahnya kan mau mati ya tangan dia tuh kalau iya pesen 10 baik ya bu sedikit ya dalam usaha ya makasih bu makasih hari bangsa tapi Simpson mengambil kesabaran akhirnya habis waktu Allah dia pikir dia masih kuat masih disertai roh orang Filistin akhirnya menangkap bisa jadi baik bisa ya kerja pesen 10 tahu berapa lama lagi ya yang lalu sampai menulis perbuatan perempuan nangis bersama suami pasti bangun kedua selisih dengan dan langsung terbuat di bawah Enggak, aduh. kombinasi guys Enggak, aduh. sekarang pertanyaan Dia tahu sih. kapan waktu kita terakhir ini yang menjadi misteri waktu kita hidup tapi pasti ada batas selama ada batas kita masih kesempatan Petrus dan kata sepertinya Allah sedang menjalankan